Saya Bachelor Ilmu Pemasyarakatan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Kami sampaikan kepada moderator, izin Pak, saya posisi lagi tugas luar nih, berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Ada beberapa agenda kegiatan saya di sini, termasuk kegiatan kita hari ini. Izin saya memulai. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Amran Suadi. Yang saya hormati Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pak Riston Pakiria. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Agama Tilamuta, yaitu Bapak Faisal Sastra. Yang terhormat Bapak-bapak para Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia sebagai peserta webinar. Yang kami hormati rekan kerja kami, Bapak Kalapas Bualemo, Bapak Giono. Yang saya hormati Bapak-bapak para narasumber serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, beristimewa, salam sehat kepada kita semua di saat-saat masa pandemi COVID saat ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, peserta webinar yang berbahagia, kami sebagai institusi pemasyarakatan di dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, pelaksana regulasi yang ada. Dasar hukum pelaksanaan tugas kami di pemasyarakatan tentu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Terkait dengan topik kita hari ini mengenai hak-hak keberdataan tahanan narapidana, tentu ada kaitannya dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Kemudian regulasi berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Peraturan Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Tentu kita bertitik tolak dulu dari ketentuan umum pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 99 yang disebut dengan tahanan, yaitu tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rutan. Kemudian di penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani hilang kemerdekaan di dalam lapas. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, tentu seseorang yang ditempatkan dengan status tersangka, terdakwa sebagai tahanan yang dititipkan di rutan, demikian juga seseorang yang menyandang status narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, itu merupakan warga binaan dan anak didik kami, jajaran atau institusi pemasyarakatan. Tentu di samping kemerdekaan bergerak yang dicabut terhadap warga binaan yang ada, tentu ada hak-hak lain yang harus kita penuhi bagi para tahanan maupun narapidana tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 99 mengaturkan ada beberapa hak tahanan. Pertama, hak menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian ada hak perawatan jasmani dan rohani. Berikutnya, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Berikutnya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan. Berikutnya, hak untuk menyampaikan setiap keluhan dalam proses mereka ketika berada di tempat penahanan ataupun narapidana di lapas. Kemudian, hak mendapatkan bahan bacaan atau siaran media massa. Kemudian,
hak menerima kunjungan baik keluarga maupun lawyer, dan hak-hak lain. Hak-hak lain tentu menimbulkan pertanyaan. Di dalam penjelasan dari PP tersebut secara tegas dinyatakan di dalam pasal 41 bahwa hak lain meliputi hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak politik adalah hak untuk memilih atau hak untuk dipilih, sedangkan yang dimaksud hak keperdataan adalah umpamanya hak menerima warisan atau menjadi wali dalam perkawinan dan lain-lain. Sementara di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang tertera di pasal 14 itu ada menyebutkan 13 hak warga binaan pemasyarakatan. Yang pertama, dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Keempat, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Yang kelima, hak menyampaikan keluhan. Yang keenam, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Yang ketujuh, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Yang ke-9, mendapatkan pengurangan masa pidana atau sedikit populer disebut dengan remisi. Yang ke-10, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Ke-11, mendapatkan pembebasan bersyarat. Ke-12, mendapatkan cuti menjelang bebas. Ke-13, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan pasal 14 huruf M yang dimaksud hak-hak lain, yaitu hak-hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Kemudian di samping itu, di dalam penjelasan pasal 5 huruf F juga diterangkan bahwa ini masuk dengan, karena tadi saya awali dengan pencabutan kemerdekaan bergerak seseorang sehingga ditempatkan lapas. Apa yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan? Yaitu merupakan satu-satunya penderita bagi setiap warga binaan yang berada dalam lapas dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama warga binaan tersebut dari lapas tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, hak makan, dapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, dan memperoleh latihan keterampilan, olahraga, rekreasi, dan sebagainya. Kemudian regulasi yang berikutnya, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 99 dan syarat dan tata cara pemenuhi hak. Ada beberapa hak juga bagi tahanan dan narapidana yang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan di terdahulu. Kemudian di dalam penjelasan pasal 51 disebut dengan hak-hak lain, yaitu hak-hak lain yang dimaksud dengan peraturan pemerintah ini hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Yang kedua, hak politik bagi narapidana dan anak pidana pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya. Yang ketiga, narapidana dan anak didik pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan pasal 52 ayat pertama, hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerintah ini meliputi dalam hal surat menyurat dengan keluarga, sahabat-sahabatnya. B. Izin keluar lapas dalam hal luar biasa. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar lapas dan menerima surat dari luar lapas sehingga sebagaimana dimaksud dengan butir pertama tadi, butir A. Kemudian narapidana anak didik pemasyarakatan dapat diberi izin keluar lapas sehingga dimaksud seperti dimaksud dalam pasal 1 huruf B, ya. Izin keluar lapas dalam hal-hal tertentu yang luar biasa. Contohnya sebagai wali nikah,
berobat, dan lain sebagainya. Di dalam penjelasan pasal 52 ayat 1 huruf B, yang dimaksud hak-hak luar biasa adalah yang sungguh-sungguh luar biasa sifatnya, yaitu menghadiri pemakaman atau melayan orang tua atau keluarga yang meninggal dunia, sakit keras, yang segaris, kemudian menjadi wali dalam pernikahannya, demikian juga dalam hal-hal membagi warisan. Tentu di dalam lapas sendiri, ya, selama seseorang berstatus tahanan atau narapidana, tentu ada hak-hak lain yang belum tercover di dalam regulasi yang ada di jajaran pemasyarakatan, seperti yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu terkait masalah menghadiri di persidangan untuk gugatan cerai dari suaminya. Tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh saudara Kalapas Walemo tadi, bukan saja di lapas Walemo, tapi rata-rata di seluruh lapas Indonesia, ketika warga binaan mempunyai istri dan warga binaan tersebut ditempatkan di lapas untuk menjalani hukuman yang cukup lama, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan digugat cerai oleh istrinya. Itu sah-sah saja. Namun di satu sisi kita menghadapi bagaimana beban seorang warga binaan ketika ditempatkan di dalam lapas, tiba-tiba muncul gugatan dari keluarga untuk menggugat cerai. Tentu di sini ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang menjadi perhatian setiap PT. Karena apa? Karena di jajaran pemasyarakatan belum ada ketentuan dalam peraturan yang mengatur tentang tahanan atau narapidana dapat menghadiri persidangan perceraian. Tapi di sini dituntut perlu ada kebijakan, diskresi seorang pimpinan lembaga pemasyarakatan bahwa pemanggilan seorang tergugat di dalam perceraian, gugat cerai di pengadilan itu sama saja halnya dengan pemanggilan tahanan ke persidangan. Kalau kita asumsikan itu sama sebenarnya. Tinggal kebijakan seorang kalau mana proses pengeluarannya harus melalui mekanisme yang sudah ada diatur dalam SOP pengeluaran setiap tahanan ataupun warga binaan pemasyarakatan. Jadi intinya pihak pemasyarakatan tetap mendukung proses berjalannya gugatan cerai di pengadilan agama, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Kemudian yang kedua, di sini juga harus ada pemahaman dari kita jajaran pengadilan agama juga. Karena apa? Karena prosesnya SOP-nya juga memakan waktu, sehingga kesan jikalau memanggil warga binaan kami yang berstatus narapidana dari UPT pemasyarakatan, tentunya harus dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga untuk mengatur strategi proses pengeluarannya juga itu memerlukan waktu. Berbeda lagi dengan halnya seorang WBP kita yang masih berstatus tahanan, karena itu merupakan titipan dari APH ketika ada dari pengadilan agama rutan apa kita Mohon maaf Pak Direktur, yang berstatus kalah. Mohon maaf Pak Ada Direktur. Pak? Mohon maaf suaranya terputus-putus Pak Direktur. Ya, yang saya bilang tadi Pak, kebetulan saya posisinya di Kupang ini Pak. Lagi tugas di Kupang, sehingga mungkin bisa saja Pak jauh ya Pak ya jaraknya. Sudah jelas Pak? Siap, sudah jelas Pak Direktur, siap. Baik. Kemudian
di dalam prosesnya, kalau pengambilan tahanan untuk menghadapi persidangan di peradilan pidana umum itu tentu pengawalannya sudah tersedia dari pihak kepolisian. Berbeda halnya pemanggilan dari peradilan agama untuk sidang perceraian tentunya. Untuk hal inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa prosesnya karena memakan waktu, diminta kepada Bapak-Bapak Ketua Pengadilan Agama ketika memanggil seorang proses itu dia, Pak. Jadi tadi mungkin terputus bagian akhir ya, Pak ya. Saya ulangi bahwa perlakuan terhadap tahanan maupun narapidana berbeda apabila ada panggilan sidang gugatan perceraian di pengadilan agama terhadap tahanan maupun narapidana. Karena tahanan masih berstatus titipan, sehingga Kalapas di sini harus meminta persetujuan lebih dahulu kepada instansi yang menitipkan. Berbeda halnya dengan narapidana. Kalau narapidana itu cukup dengan melalui proses atau mekanisme yang ada, sesuatu yang ada yaitu melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan lapas rutan yang ada. Itu Pak, kesimpulan dari kami. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, nanti kita lebih baik diskusi lebih lanjut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kepentingan kepada moderator. Terima kasih Pak.